puasa Ramadan, hanya kemudian memilih langsung membayar fidyah saat dia itu kemudian divonis. Seperti apa ini? Baik, saya kaitkan kepada hukum awalnya, hukum asal dari puasa Ramadan itu wajib, teman-teman. Jadi please ya teman-teman yang mendapatkan takdir menjadi kategori Oda, hukum puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Maka ketika ada sesuatu yang sifatnya wajib, teman-teman, terlepas ini nanti ada perkara keringanan-keringanan yang lainnya ya, kita harus memposisikan ini wajib dulu dengan kita berpendapat, berargumen sesuatu yang wajib itu pasti ada sebuah kebaikan di dalamnya. Wajib pasti ada kebaikan di dalamnya. Atau bahasa kita itu ada keutamaannya, teman-teman. Nggak usah ditanya lagi keutamaan bulan Ramadan. Sungguh sangat besar. Adanya yang di situ itu malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Ada di situ kemudian ghufira lahu ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar, akan kemudian diampuni dosanya. Masya Allah, banyak sekali fadilah-fadilah keutamaan bulan Ramadan. Maka ingin kami bangun prinsip awal, teman-teman, bulan Ramadan ini banyak kebaikan-kebaikan, maka jangan ada minimal kepikiran untuk meninggalkan sebelum merasakan, sebelum menikmati, sebelum melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Apapun kondisinya, teman-teman. Apapun kondisinya. Pun sakit, iya. Maka dari awal tolong teman-teman niatkan, ya Allah, di bulan Ramadan tahun ini aku bisa berpuasa. Jangan sampai kemudian sudah berniat untuk menjauhi sesuatu yang wajib. Hati-hati ya teman-teman, ketika kita menjauhi sesuatu yang wajib, maka pasti akan ada hal-hal yang buruk nanti kita dapatkan kalau dengan sengaja menjauhi yang wajib. Nah, itu poin yang pertama, penggabungan antara aturan Allah dengan ukuran kemampuan manusia. Nah, baik, jadi kalau teman-teman ya yang pingin potong kompas, langsung bayar fidyah saja, tidak kemudian menikmati bulan Ramadan, puasanya khususnya di bulan Ramadan, saya berharap, saya meminta kepada teman-teman, yuk dari sekarang diniatkan untuk bisa menikmati. Bisa jadi dengan niat yang baik itu, niat yang benar-benar iltizamnya dengan Allah, maka nanti Allah kuatkan. Ya teman-teman, itu. Jadi kalau jawaban saya kepada teman-teman yang Oda yang langsung potong kompas, bayar fidyah. Apakah ini boleh? Boleh teman-teman, bayar fidyah boleh. Saya cuma mengajak awal adalah yuk kita meniatkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Nah, bagaimana kemudian kelanjutannya? Yuk kita bahas saat ini teman-teman ya. Baik, teman-teman. Jadi fikih itu ketika aturan Allah dikaitkan dengan sebuah ukuran kemampuan manusia, maka ini nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena ingat tadi itu fisilmi, aturan Allah yang membawa kepada kemaslahatan, kepada kebaikan, kepada keselamatan. Mendasar pada apa? Mendasar pada kemampuan manusia. Maka kalau teman-teman pahami, khusus di bulan Ramadan, memang hukumnya wajib, tapi ada keringanan. Untuk siapa itu? Ya, untuk siapa saja. Ada disebutkan langsung di ayat Al-Qur'annya. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhor. Barang siapa yang kemudian sakit, kemudian musafir ataupun dalam kondisi yang tidak nyaman, maka kondisi yang berat, bukan tidak nyaman ya, yang berat, maka fa'iddah, maka silakan kemudian ditinggalkan dan kemudian diganti di lain hari. Surat yang kedua Al-Baqarah ayat ke-185. Nah, jadi di sini ada kewajiban mutlak, namun juga ada kondisi dari pelaku kita kaum muslimin yang melakukan hal itu, puasa itu dalam posisi kita sanggup atau tidak sanggup. Ada rukhsah, ada keringanan teman-teman, ada keringanan. Kalau di surah Al-Baqarah 185 tadi yang disebutkan itu hanya dua. Apa itu? Satu marid wa ala safar, mereka yang musafir. Cuma dua teman-teman. Lalu bagaimana yang lain? Tetap ada. Di sini indahnya lagi aturan Islam.
tidak bersifat tekstual, tapi kemudian lebih komprehensif, lebih holistik, dikuatkan ini ayatnya, dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Maka kemudian ada tambahan orang-orang yang mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ada orang tua yang sudah uzur ya secara umur, bahkan juga ada ibu hamil dan ibu yang menyusui. Di sini kemudian mendapatkan rukhsah, keringanan. Nah, disinilah teman-teman kaidah antara fikih dengan kaidah antara kemampuan manusia yang relatif masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda, ini kemudian diikat satu dengan yang lainnya, tidak kemudian bisa dipisahkan. Maka dalam kaidah fikih ada namanya itu ta'zimul lisya'ni. Apa itu? Pengagungan terhadap kondisi manusia ataupun seorang muslim tersebut. Dalam bahasa mudahnya, kondisi manusia bisa merubah sebuah hukum. Saya ulangi lagi, kondisi manusia bisa merubah sebuah hukum. Contoh yang tadi saya katakan, hukum sholat paling afdol berdiri. Namun boleh kemudian karena sakit, boleh tidur. Boleh kemudian pakai isyarat. Kalau nggak bisa pakai isyarat, maka kemudian pakai dalam hati. Nggak bisa dalam hati, maka kemudian disolati. Wudhu itu menjadi sesuatu yang harus kita lakukan sebelum sholat. Rukun syahnya, syarat sahnya. Maka ketika kemudian kita wudhu, yang namanya wudhu pakai air. Tapi kalau kita kemudian punya penyakit yang diminta tidak terkena cipratan air, maka boleh kita kemudian bertayamum. Itu yang disebut dengan ta'zimul lisya'ni, pengagungan terhadap sebuah kondisi, dikarenakan kondisi dalam fikih itu bisa kemudian mengganti sebuah hukum. Disinilah teman-teman indahnya aturan Islam, benar-benar aturan yang memberikan keselamatan untuk diri kita. Maka seperti halnya kondisi saat ini teman-teman, dengan pandemi corona ini, maka Islam memiliki aturan sendiri. Apa itu? Sebuah kemaslahatan itu lebih diletakkan nomor 2 untuk kita menjauhi kemudorotan. Jadi dalam kaidah usul fiqh, jadi kaidah usul fiqh itu teman-teman kaidah untuk mengambil sebuah hukum. Ya, kaidah usul fiqh itu sebelum muncul fikih ada kaidah usul fiqh, itu kaidah dipakai untuk kemudian memberikan sebuah hukum. Contoh dalam kondisi kita sekarang ini, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kalau ada satu mudorot, keburukan, 2 maslahat bertemu, kalau ada keburukan sama kebaikan bertemu, maka kita lebih diprioritaskan menjauhi kemudorotan atau menjauhi keburukan terlebih dahulu, baru kemudian mencari maslahat. Itu kalau ada keburukan sama kebaikan bertemu, maka diminta kita menjauhi keburukan, itu lebih diutamakan. Kalau misalnya ke contoh kaidah yang lain, kalau ada 2 kebaikan yang bertemu, idza tazahamatil masalihu quddima alamin. Kalau ada kemaslahatan 2 yang ketemu, maka kita prioritaskan yang paling besar maslahatnya atau kebaikan itu. Tapi kalau seandainya al-mafasidu quddima akhafu minha. Tapi kalau ada keburukan ketemu dalam sebuah waktu, dalam satu waktu keburukan, maka kita cari yang paling sedikit keburukannya. Itu namanya kaidah usul fiqh. Nah, teman-teman, kaidah dalam hukum puasa ini maka tidak menyakiti pelaku. Maka teman-teman yang oda itu tentunya posisinya kan sudah mendapatkan rukhsah keringanan ya, yaitu sakit ya kondisinya,